Halo Sobat Bitcoiner, pada kesempatan kali ini Cryptopedia IDN akan membahas tentang psikologi trading. Kita akan kunjungin dulu sebuah exchange yang ada di Indonesia yaitu Indodex. Kunjungin marketplace-nya. Yang Bitcoin, kemudian Advent Chart. Kita akan menggunakan time frame 1 week. Oke, ini time frame sudah ya. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan membagikan sepenggal cerita tentang pengalaman pahit rekan saya. Rekan saya mengalami kerugian yang sangat besar hingga dia tidak mau terjun lagi ke dunia trading. Kejadian itu dia alami pada tahun 2017-2018. Pada posisi di sini ya. Awal mula kejadian itu ketika rekan saya membaca berita tentang investasi. Waktu itu banyak yang muncul berita membahas tentang Bitcoin yang naik, dan hampir semua media investasi memberikan berita tentang Bitcoin yang menjanjikan profit yang sangat tinggi. Rekan saya yang membaca berita itu langsung memulai untuk terjun ke dunia trading tanpa berpikir panjang. Karena yang dia pikirkan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan waktu yang cepat. Rekan saya lalu membuat akun di salah satu exchange Bitcoin di Indonesia. Kemudian menaruh modal puluhan juta rupiah dia. Awal rekan saya trading pada saat itu harga Bitcoin di angka 230 jutaan. Nah, kemungkinan di sekitaran ini yang panjang warna hijau ini. Yang sedang mengalami tren naik tentunya. Rekan saya sangat senang karena bisa melihat hasil dari profit yang didapat cukup lumayan karena dengan modal puluhan juta itu. Hingga kejadian pahit itu terjadi. Karena ingin mendapatkan profit yang lebih besar, dia menaruh semua uangnya untuk membeli altcoin, yaitu NXT dan XRP. Karena masih percaya Bitcoin akan naik dan membuat altcoin yang diberinya naik tajam. Tapi pasar berkata lain. Bitcoin mengalami penurunan yang sangat hebat pada bulan Januari hingga Februari. Nah, ini mengalami penurunan yang hebat, hampir puluhan juta ya. Tetapi rekan saya percaya bahwa Bitcoin akan kembali naik. Hingga pada waktu itu bulan April, rekan saya dengan berat hati memutuskan untuk menjual altcoin yang dibeli karena melihat kecenderungan Bitcoin menurun. Dengan wajah murung dan sedikit pucat, melihat modalnya sekarang yang turun drastis dan bisa dikatakan merugi 85% dari awal modal. Dan dia menyesal atas kejadian itu. Nah, dari sepenggal cerita dari rekan saya, selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi trading. Dalam melakukan trading, kita harus menggunakan 3M. Yang pertama adalah mindset. Mindset ini memiliki beban yang sangat tinggi yaitu 50%. Karena jika tidak memiliki mindset yang benar, trading Anda hampir dipastikan tidak akan pernah sukses. Vince Lombardi pada tahun 1913 sampai 1970 pernah mengatakan, rencana adalah penentu kesuksesan sebelum bekerja. Kerja keras adalah harga yang harus dibayar untuk sukses. Yang kedua yaitu money. Memiliki beban 30%. Karena uang itu menjadi modal ketika bertrading. Tapi jika orang yang bertrading itu tidak mengenal tentang money management yang baik, maka peluang sangat sedikit untuk mendapatkan profit yang konsisten. Kemudian yang nomor 3 adalah method. Memiliki beban sekitar 20%. Karena ini sebagai penunjang dalam kita bertrading. Metode sendiri yaitu analisis teknikal dan fundamental yang kita gunakan. Sekarang kita melihat chart ini, saya akan menjelaskan tentang mindset trading pemula vs mahir. Ini berdasarkan kejadian rekan saya ya. Kalau orang awam melihat harga Bitcoin yang terus naik, dia di sini akan mulai membeli.
Di sini dia akan mulai membeli karena terus naik. Dia percaya bakal naik terus, dia akan membeli lagi tanpa menjualnya. Membeli. Kemudian ketika terjadi koreksi, untuk psikolog orang pemula itu, dia akan tetap mendiamkan uangnya karena dia tetap yakin Bitcoin akan naik. Sedangkan untuk orang yang sudah mahir itu, dia akan menjual di angka 200-an sini ya, di bagian sini. Karena orang yang sudah mahir itu, dia tidak mengikuti euforia pasar, tapi dia punya pandangan profit yang harus didapat. Sehingga ketika ada koreksi, dia sudah terhindar karena sudah menjual. Kemudian memasuki lembah yang pertama, orang pertama tetap meyakini bahwa yang dibelinya akan naik. Kemudian karena melihat harga naik lagi, di sini dia akan membeli. Kemudian untuk orang mahir tidak berani membeli karena melihat tren Bitcoin yang masih terus turun. Hingga pada akhirnya orang yang masih pemula ini akhirnya menjual pada posisi di sini. Kebanyakan orang pemula itu seperti itu karena melihat harga yang mulai turun karena udah ada pandangan yang sebelumnya, dia menjual semua asetnya di sini. Kemudian pada saat harga Bitcoin sudah kembali ke dasar, dia berkata, "Saya sudah menjual aset saya." Padahal dia tidak mengetahui karena tidak mengerti apa itu trading teknikal, fundamental, dan psikologi trading. Di sini dia bilang, apa yang saya pikirkan ternyata benar, harga Bitcoin sudah turun lagi. Mindset pemula di sini dia masih memiliki pikiran bahwa Bitcoin akan terus turun. Sedangkan seorang trader yang mahir, dia sudah melihat peluang dengan membaca pergerakan. Harga sudah menyentuh dasar dan akhirnya dibalikkan lagi untuk naik hingga terbentuk tiang-tiang hijau. Di sini dia sudah membeli. Tetapi untuk yang pemula dia sudah terlanjur menjual asetnya. Akhirnya ketika harga Bitcoin naik lagi, seorang pemula itu menyesal karena telah menjual harga asetnya yang sudah turun tajam dan harganya sudah murah. Sedangkan yang orang mahir itu bisa menjual asetnya dengan harga tertinggi lagi. Mungkin yang dirasakan untuk yang pemula ini, hatinya sudah hancur berkeping-keping, pikirannya juga udah nggak bisa konsentrasi lagi dan bisa dikatakan bisa stres kalau orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Kesimpulan dari psikologi yang harus Anda terapkan ketika memasuki dunia trading, pastikan kondisi sedang fit agar setiap mengambil keputusan bisa berpikir lebih matang agar tidak merugi. Kemudian jangan pernah berpikir trading ini bisa menjadi kaya mendadak. Jangan lupa tentukan profit yang ingin dicapai dan jangan terbawa euforia pasar walaupun tren naik seperti yang dialami trader yang mahir. Dia sama sekali tidak percaya dengan euforia pasar walaupun tren benar-benar naik. Seperti trader mahir, ketika profit yang dicapai telah tercapai maka dia tetap akan menjual walaupun tren masih tetap akan naik karena dia sudah mempunyai aturan. Kemudian buat aturan trading sendiri dan jangan melanggar aturan yang dibuat, meliputi manajemen uang, teknik yang digunakan untuk menentukan pergerakan pasar.
Jangan lupa juga mencatat bila kita salah dalam memanajemen uang dan teknik yang dipakai untuk menganalisa pergerakan pasar, karena guru terbaik adalah pengalaman. Bila kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam investasi.